Di sini cuitan tertanggal 27 Agustus 2020, artinya sudah 3 tahun yang lalu. Di sini salah satu skenario lama tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan juga Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan pejaten. Maka Jokowi buat aturan BIN di bawah langsung presiden. Nah, dari sini memang sangat mengejutkan sekali ya, yaitu baru 1 hari Kaisang tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua PSI, ketua umum PSI. Ini sangat menarik perhatian dari kalangan netizen. Bayangkan bertahun-tahun yaitu menjadi kader PSI, tiba-tiba langsung dipilih Kaisang yang hanya 1 hari, yaitu mendapatkan kartu tanda anggota PSI. Nah, bahkan komentar-komentar di sini yaitu sangat menimbulkan pro dan kontra ya di kalangan netizen. Bahkan juga ada yang menyebut itu karena Kaisang adalah anak presiden atau yang lain-lain, sangat banyak sekali. Bahkan juga tidak sedikit pula yang memuji dan bahkan juga setuju jika kendali PSI di tangan dari Kaisang, yaitu putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini. Dan bahkan di sini juga masih saat ini trending ya, giring Jokowi dan juga Kaisang. Yang paling menarik di sini yaitu ketika Kaisang putra bungsu dari Presiden Joko Widodo di sini ditunjuk sebagai ketua umum. Di sini Gibran mengaku yaitu banyak telepon dari petinggi-petinggi PDIP, yaitu di sini bahkan menelepon Gibran. Nah, di sini yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku dihubungi sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasca adik kandungnya Kaisang Pangarep resmi gabung Partai Solidaritas Indonesia. Ada beberapa elit PDIP yang mengontak, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo pada Senin 25 September. Di sini hanya saja putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menyebutkan lebih lanjut siapa saja tokoh-tokoh partai berlambang kepala banteng moncong putih yang menghubunginya. Mayoritas mereka menanyakan alasan yang mendasari suami Erina Gundono itu gabung PSI. Ya begitulah, menanyakan soal alasan Kaisang gabung PSI, ujar dia. Seperti diketahui, Kaisang telah bergabung dengan PSI pada Sabtu lalu 23 September 2023. Bergabungnya Kaisang ditandai dengan penyerahan KTK yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa di kediaman pribadi Presiden Joko Widodo di Sumber Solo. Itu bahkan juga banyak petinggi PDIP telepon Gibran gara-gara Kaisang gabung ke PSI. Apalagi ketika saat ini ya menjadi ketua umum PSI, kemungkinan pasti akan terkejut lah di sini. Bahkan di sini juga banyak yang menanggapi dan bahkan juga ada yang membandingkan sama-sama anak presiden, yaitu kenapa Gibran dan Kaisang lebih laku ya di dunia perpolitikan daripada Agus Yudhoyono dan Ibas di sini. Perlu diketahui ya, kalau nggak salah ada berita yang menyebut yaitu istri Gibran dan juga istri Ibas itu sangat akrab sekali. Nah, di sini menunjukkan yaitu perpolitikan sangat keren sekali ya, sangat dinamis. Walaupun juga di sini beda pilihan politik tetapi juga masih bersahabat. Nah, itulah yang keren menurut saya. Sama-sama anak presiden, Gibran dan Kaisang lebih laku ketimbang AHY dan Ibas. Mengapa? Pertama, faktor Jokowi versus SBY sendiri. Jokowi menjelang pensiun, tingkat kepercayaan publik sedang tinggi-tingginya, yaitu 82%. SBY malah sebaliknya, tingkat kepercayaan publik hanya 34%. Beda sekali ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kurawa, Jokowisme yang dilahirkan PSI harus dilakukan sendiri oleh keluarga Jokowi. Sebuah permintaan yang tulus dari seorang Giring Ganesa agar partai yang dinakodainya bisa membuat lebih banyak di tahun 2024 lolos parlemen. Apalagi memang saat ini akan menghadapi pemilu 2024 ya, pasti segala cara akan dilakukan demi mendongkrak suara di sini. Jadi menurut saya pasti akan banyak kejutan-kejutan ya besok menjelang pendaftaran di KPU atau menjelang pemilihan legislatif pada Oktober 2024 mendatang. Pasti akan banyak sekali kejutan-kejutan terbaru lagi. Seperti contoh ini, Kaisang tiba-tiba langsung menjadi ketua umum loh, ketua umum, bahkan menyalip bapaknya, menyalip kakaknya yaitu Gibran, dan
bahkan menyalip dari sepupunya yaitu Bobi Nasution. Tiba-tiba saat ini langsung menjadi ketua umum. Ini sangat keren sekali lah, sangat keren dan juga sangat mengagetkan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto memecahkan rekor muri cerot tercepat. Selamat buat Kaisang dan PSI, semoga makin jaya. Apalagi memang yang paling mengejutkan lagi kan saat ini PSI kayaknya memang berseberangan ya dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi pada waktu lalu itu PSI itu terlihat menyerang dari Ganjar dan bahkan juga menyerang dari PDI Perjuangan, di mana yaitu Gibran saat ini juga berada di kader PDIP dan bahkan juga Presiden Joko Widodo saat ini juga bergabung dengan PDIP. Jadi menurut saya bergabungnya di sini itu sungguh mengejutkan. Apalagi juga tiba-tiba langsung menjadi ketua umum PSI. Bahkan pada waktu lalu itu ada isu yang menyebut kalau Kaisang di sini tidak paham etika ya, di mana bapaknya yaitu Presiden Joko Widodo itu dibesarkan oleh PDIP hingga menjadi presiden 2 periode saat ini juga melalui kader PDIP. Tetapi ya gimana lagi lah, memang saat ini kenyataannya seperti ini, masyarakatlah yang bisa menilai. Di sini bahkan juga dikomentari oleh David Wijaya, wahai anak muda makin tidak perlu kaderisasi, itulah PSI. Jadi ketum, Kaisang Pangarep ajak relawan Jokowi gabung PSI. Wow, Kaisang Pangarep putra Jokowi resmi jadi ketua umum. Ya siapa tahu lah dari sini PSI bisa lebih maju dan bisa lebih tegak lurus terhadap Presiden Joko Widodo, yaitu memenangkan Ganjar Pranowo, mendukung Ganjar Pranowo dan langsung masuklah di koalisi ke PDI Perjuangan tentunya. Semoga sajalah di sini. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Ahmad Sahal, akhirnya Kaisang resmi jadi pangarepnya PSI. Selamat bro, ketum Kaisang. Dan apa yang jadi pangarep-arep harapan PSI ID pun terwujud. Selamat ya bro dan sis, semoga ini menjadi game changer bagi PSI agar bisa lolos ke Senayan. Ya, semua itu memang demi meloloskan yaitu PSI atau kader-kader PSI lolos ke Senayan lah. Yang paling mengejutkan di sini yaitu dari Podo Radong. Di sini cuitan tertanggal 27 Agustus 2020, artinya sudah 3 tahun yang lalu. Nah, di sini luar biasa, postingan DW adalah dibuat pada 7 Agustus 2020. Sekarang semua itu terjadi. Kaisang jadi ketum PSI dan Jokowi memiliki data parpol. Apakah itu sekedar prediksi atau analisa? Kami menilai tidak. Pantas saja beliau dipenjara oleh rezim 2 tahun lamanya. Itu karena memang DW luar biasa. Di sini salah satu skenario lama tentang Jokowi yang akan buat kekuatan alternatif dengan membuat partai baru sebelum 2024 bersama PSI dan juga Ahok. Megawati sudah mengetahui informasi tersebut dari BG dengan Pejaten. Maka Jokowi buat aturan BIN di bawah langsung presiden. Ya menurut saya kalau BIN itu sudah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud MD, apalagi presiden ya, menteri saja juga mendapatkan informasi yang sama, yaitu bahkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan itu mendapatkan informasi dari Badan Intelijen Negara. Apalagi juga presiden. Kalau menurut Pak Mahfud MD, Badan Intelijen Negara tersebut melaporkan ke presiden itu hampir setiap hari. Jadi menurut saya di sini sangat biasa saja di sini. Jadi menurut saya lah keren lah itu prediksinya. Di sini bahkan juga ada Husnul Khotimah, Pak Jokowi benar ke Ganjar dan masih ke Ganjar. Mbak Grace Natali sendiri mengatakan ke PSI ID hingga detik ini masih netral. Lalu bagaimana bisa hanya karena Kaisang ke PSI, kamu Leonel Lestari bikin kesimpulan Jokowi dan keluarganya terlihat sedang menjauh dari Ganjar. Ya seperti itulah. Tapi menurut saya bisa jadi kemungkinan ada dua sudut pandang. Bisa jadi yaitu di kepemimpinan Kaisang tiba-tiba mendukung Ganjar Pranowo di sini. Oke lah, apapun itu untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan lancar, aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.